Nah, kita bicara sekarang contoh ya. Yang pertama adalah open market purchase from a bank. Purchase kan berarti pembelian. Lagi-lagi, siapa yang membeli? Fed. Membeli apa? Membeli bonds. Bonds atau government securities itu sama saja ya. Sama saja. Suppose Fed purchase $100 of bonds from a bank. Nah, benar kan? Open market purchase itu yang melakukan purchase adalah Fed. Purchase adalah pembelian atas apa? Atas bond atau government securities dari bank. Fed itu membeli $100 of bonds from a bank and pays it with 100 check. Cek ya, cek itu kan lembaran itu ya. Terus kemudian ditulis pembayaran $100 yang nulis Fed, kemudian diberikan kepada bank. Ya, yang bayarnya pakai itu. Yang bayarnya Fed pakai itu 100 itu. The banks will either deposit the check in its account with the Fed or cash it for currency. Jadi ada dua pilihan. Mau menerima deposit, mau menerima dalam bentuk cek itu atau cash, ya, which will be counted as vault cash. Ya, nanti akan tercatat sebagai vault cash. Ya, oke, lanjut. Nah, ini neracanya. Ya, mari kita lihat open market purchase from a bank. Lagi-lagi di awal saya tadi mengatakan bahwa kita akan banyak bicara tentang akuntansinya, dan ini sangat penting untuk Anda supaya Anda tahu nanti pada akhirnya yang disebut money creation itu bagaimana, ya, bagaimana. Kita lihat di sini, ini adalah open market purchase. Dan Anda lihat ada dua neraca di situ. Yang membedakan adalah yang sebelah kiri adalah banking system, yang sebelah kanan adalah neracanya Fed. Ya, saya bahas yang sebelah kiri dulu, banking system. Jadi ada dua entitas, banking system dengan Fed. Kalau open market purchase itu berarti Fed membeli, kan, tadi saya bilang membeli securities dari bank. Makanya dari sisi banking system, kalau Anda lihat asetnya, securitiesnya berkurang 100. Ya. Kenapa berkurang 100? Ya jelas, karena memang karena memang securitiesnya itu sudah dibeli. Ini ya, securities minus 100. Ya, karena memang secara fisik, ya, secara pencatatan secara fisik itu kemudian dikirimkan ke Fed, ya. Nah, kemudian Fed bayar pakai cek. Nah, bayar cek yang 100 tadi itu akan dicatat oleh banking system itu dengan akun namanya reserve. Ya, jadi reserve-nya nambah 100. Ya, di dalam reserve ini juga nanti ada cash juga. Ya, tapi mostly yang diskusi kita itu adalah cek, ya. Jadi reserve-nya nambah 100, securities-nya kurangi 100 karena secara fisik securities atau bonds itu dikirim ke Fed. Reserve have increased 100, there is no change in karena. Bagaimana dengan yang sebelah kanan? Ya. Sebelah kanan kita lihat securities bertambah 100. Dari mana ya? Dari sini. Kalau ini adalah neracanya bank, kurang 100, masuk ke federal kan? Masuk ke Fed kan? Fed bertambah 100, plus 100. Nah, sebagai gantinya apa? Tadi kan saya bilang Fed bayarnya itu pakai cek. Kalau Fed itu bayarnya pakai cek kepada bank, di mana bank itu adalah financial intermediaries, maka pencatatannya adalah reserve ditambah 100. Pencatatannya adalah reserve. Kenapa? Karena cek yang dibayarkan kepada Fed itu kemudian diserahkan kepada perbankan. Ya, makanya ditulisnya reserve 100. Oke, ya. Jadi saya ulangi, kalau ini ada open market purchase, ya, securities dari banking itu kurang 100 karena Fed beli, ya, akhirnya masuk ke sebelah kanan ini, securitiesnya bertambah.
asetnya Federal Fed ya. Kemudian reserve bertambah 100 karena menerima cek dari Fed. Di sisi Fed, liabilities itu bertambah 100 ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kelanjutannya? Kita lihat yang lain ya. Open market purchase from non-bank public ya, from non-bank public. Nah, mari kita lihat bagaimana kalau open market purchase Fed itu melakukan purchase, tetapi purchase dari bonds yang bukan berasal dari bank. Makanya disebut non-bank public. Ya, siapa itu? Ya bonds dari perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya, bisnis-bisnis itu bisa. Asumsikan the person or corporation sell 100 bonds. Nah, kalau tadi kan yang menjual bonds itu kan dari bank. Nah, kalau ini yang menjual bonds itu adalah dari person atau corporate ya, yang dibeli sama Fed, makanya namanya purchase. Ya. And deposit the Fed's check in the local banks. Nah, mari kita lihat. Ya. Bank. Ini bank. Ini non-bank. Non-bank. Open market purchase itu berarti Fed yang melakukan purchase. Pembelian apa? Pembelian bonds. Dari mana? Dari sini maupun dari sini. Ya. Ini bayarnya pakai cek di sini. Ya. Ini bayarnya bisa pakai cek, bisa pakai uang biasa atau cash. Nah, mari kita lihat. Nanti apa bedanya? Assume that a person or corporation sell 100 bonds to Fed and deposit the Fed's check in the local bank. Nah, perhatikan. Deposit the Fed's check in the local bank. Berarti si non-bank ini, ya, non-bank ini ketika dia menjualkan bonds kepada Fed, ya, Fed itu membayar pakai cek. Ya. Cek karena ini non-bank, ya, cek yang diterima dari Fed, kemudian dia masukkan ke perbankan. Ya. Cek, atau cek ya, cek itu selembar gini uang, kemudian dia masukkan ke bank. Nah, bagaimana kemudian perbedaan transaksinya dalam cek? Oke. Ya, ini ada di slide selanjutnya. Non-bank public, securities berkurang 100. Kenapa? Nah, kan non-bank public tadi menjual bonds-nya kepada Fed, berarti securitiesnya berkurang 100 kan? Nah, kemudian bayarnya Fed pakai apa? Pakai cek kan? Nah, cek itu akan dicatat oleh non-bank public itu sebagai checkable deposit, bukan reserve. Kalau reserve itu adalah akun untuk perbankan, makanya di banking system itu nanti namanya reserve. Tapi kalau non-bank public ketika menerima 100 dari Fed, ya itu nanti namanya checkable deposit. Sama apa beda, Pak? Sebetulnya sama. Yang membedakan itu karena jenis institusinya. Checkable deposit itu adalah untuk non-bank public. Jadi non-bank sifatnya seperti bisnis, perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya. Dia menjual bonds kepada Fed, Fed membayarnya pakai cek, ditulisnya checkable deposit. Tapi kalau yang menjual bondsnya itu adalah banking system, ya, maka cek yang dia terima dari Fed itu akan dicatat sebagai reserve oleh perbankan. Ya. Ya sama-sama 100, sama-sama dia terima dari Fed, cuma pencatatannya yang berbeda. Ya. Nah, banking system, kenapa kok di sini ada checkable deposit 100 yang sebelah kanan ini? Karena tadi dia bilang di sini bahwa si person tadi ketika menerima
cek dari Fed itu mendepositokan ceknya itu ke local bank. Nah, local bank ini, local bank, jadi non-bank public ini checkable depositnya, dia taruh di perbankan, berarti checkable deposit masuk liabilities. Ini adalah uangnya non-bank public tadi, ya. Terus kemudian, sehingga reserve-nya bisa nambah 100. Ya. Kemudian, Federal Reserve, bagaimana perubahannya? Non-bank public tadi kan menjual bonds, minus 100. Sehingga kemudian Federal Reserve security-nya bertambah 100. Ya, bertambah 100. Kemudian liabilities itu reserve bertambah 100 karena dia ngeluarin cek. Ya, ngeluarin cek diterima sama non-bank public, dicatat checkable deposit, ya. Kemudian dimasukkan ke bank sehingga bertambah reserve. Reserve-nya di sini bertambah 100. Ya. Oke, silakan ada yang mau nanya? Ini saya rekam ya. Ini saya rekam. Jadi kalau Anda misalnya nanti saya akan rekam, saya potong-potong, terus kemudian nanti saya kirimkan ke aula. Jadi Anda bisa mengulangi. Tapi tolong jangan kemudian terus karena direkam terus Anda tidak mendengarkan ini. Jangan. Anda semaksimal mungkin mendengarkan ini supaya nanti kalau Anda mendengarkan ulang, itu Anda bisa dengan mudah untuk memahami. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Oke. Sekali lagi saya ingatkan bahwa dengan mengerti Anda untuk akuntansinya, maka Anda akan bisa paham bagaimana nanti creation of money-nya. Ya, creation of money-nya akan paham. Oke, saya lanjutkan. Tadi orang tadi, ya ini, person tadi, ketika menjual bond 100, itu dia menerima cek. Ya, dia cenderung untuk menerima dalam bentuk cek dari Fed tersebut. Bisakah dia terima uang? Bisa. Terima uang cash dari Fed? Bisa. Akuntansinya akan seperti itu. If he, orang tadi ya, cashes the Fed check for currency, the seller receive currency 100 while reducing holding of security 100. Ya, artinya apa? Kalau kemudian non-bank public tadi itu menerima cash 100 atas penjualan, ya, penjualan securities-nya, securities kan berkurang 100, currency-nya itu bertambah 100. Ya, kenapa? Karena dia minta cash lah, kira-kira begitu, minta dalam bentuk cash, ya, pada Fed. Nah, makanya di sini neracanya Fed itu sebelah kiri securities-nya bertambah 100. Kenapa? Karena dia barusan beli dari non-bank public, ya. Di sisi liabilities-nya itu currency in circulation 100. Loh, kenapa kok nggak reserve, Pak? Kan sebelum-sebelumnya reserve. Reserve itu kalau kemudian ceknya itu dimasukkan ke perbankan seperti ini. Ya, ini ceknya dimasukkan ke perbankan, kemudian jadi reserve. Tapi kalau dalam kasus ini, si non-bank public tadi itu dia cenderung untuk menerimanya sebagai cash, bukan cek. Nah, kalau menerima cash, berarti dia currency-nya bertambah 100. Currency itu uang cash ya, uang cash 100. Karena itu dipegang oleh masyarakat, non-bank public itu masyarakat kan, dipegang oleh masyarakat, maka currency in circulation itu bertambah 100. Ya. Kenapa? Karena uang beredarnya bertambah 100. Makanya currency in circulation bertambah 100. Kalau Federal Reserve ini di sini ada liabilities, kemudian tulisannya reserve 100, maka di sini perbankan, ya, di atas satunya itu adalah perbankan, di sisi aset yaitu reserve. Oke, ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Silakan open mic. While the currency in circulation C increases 100,
the monetary base increase by 100 while reserve air do not. Ya, artinya apa? Karena si orang tadi itu minta dalam bentuk cash, maka currency in circulation yang berpengaruh, bukan reserve-nya. Ya, reserve itu kan kalau untuk ke perbankan yang kemudian diputar lagi ya sebagai financial intermediaries. Ya. Sebagai konklusinya apa? Sebagai konklusinya, the effect of an open market purchase of reserve depend on whether the seller of bonds keep the proceed from the sale in currency or in deposit. Ya, jadi kalau saya jelaskan ini ya. Ini non bank public ya, non bank public ini menerima cash dari Fed, ya makanya tulisannya plus 100. Ya. Kemudian kita lihat lagi contoh yang lain. Ini non bank public menerima cek, ya, makanya ditulisnya checkable deposit, cuma ceknya ditaruh ke bank, diletakkan di bank, masih berupa cek, jadi dia nggak minta uang cash. Jadi checkable deposit ditaruh di bank, makanya kemudian bank mencatatnya reserve sebelah kiri. Kemudian di Federal Reserve itu reserve sebelah kanan. Ya. Jadi ini bertambah reserve 100, ya. Kalau dikeluarnya adalah kalau Fed mengeluarkan cek, kalau Fed mengeluarkan bentuk cash itu currency in circulation 100, reserve-nya nggak ada. Padahal currency in circulation kemudian sama satunya lagi reserve ya di sini itu adalah liabilities-nya. Jadi yang berubah itu adalah currency in circulation ataupun reserve-nya. Ya. Oke, ini ya. Jadi open market purchase itu tergantung dari penjual bonds-nya tadi itu mau dalam bentuk currency atau mau dalam bentuk deposit. Ya, itu nanti reserve-nya akan terpengaruh ya. Jadi bisa reserve kalau ke perbankan atau currency in circulation kalau untuk ini apa? Menerima uang cash ya. The effect of an open market purchase on monetary base, however, is always the same. Ya, whether the seller on bonds keep the proceed in the deposit or in currency. Nah, ini sama monetary base kan Anda tadi kita udah tahu ya bahwa monetary base itu adalah terus di sini ya. Monetary base itu adalah C plus R. Kalau Fed itu mengeluarkan cash, berarti C-nya bertambah. R-nya tetap. Kalau Fed mengeluarkan cash. Jadi cash in circulation bertambah. Dan Fed mengeluarkan cash itu hanya pada non-bank public, tidak pada bank. Tidak pada bank. Fed mengeluarkan cash ya pada non-bank public. Kalau Fed mengeluarkan ini C-nya tetap dan kemudian R-nya bertambah. Ya, bertambah ini itu adalah Fed mengeluarkan ya mengeluarkan cek. Nah, mengeluarkan cek kepada siapa? Kepada bank, nanti dicatat sebagai reserve. Makanya ini reserve-nya bertambah. Ya. Ataupun cek itu nanti dibawa oleh non-bank public, tapi non-bank public-nya akan memasukkan kepada bank. Maka reserve-nya juga akan bertambah. Ininya tetap. Jadi kalau yang ini 100 naik, R-nya tetap, berarti MP-nya naik 100. Asal dari naiknya C100. Tapi kalau yang bawah, C-nya tetap, R-nya naik 100. Maka MP-nya naik 100. Jadi monetary base-nya itu tetap. Ya. Baik itu Fed mengeluarkan yang 100 maupun lewat currency, lewat C, ataupun Fed mengeluarkan 100 dari yang reserve, yang cek itu tadi.
Saya akan lanjutkan kalau memang nggak ada pertanyaan. Anda berusaha mengerti dulu, ya. Nanti Anda baca, terus kemudian Anda coba ulangi video saya ini. Ya. Ini conclusion sudah. Nah, kalau tadi adalah open market sale, ya. Tadi adalah open market purchase, sehingga Fed itu mengeluarkan cek ataupun Fed itu mengeluarkan cash, sehingga dana likuiditas itu kemudian bertambah kepada bank, bertambah kepada masyarakat untuk kemudian ekonomi berjalan. Ya, itu menambah likuiditas pada masyarakat. Ya.